Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Jadi pada video kali ini, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang sistem aplikasi yang telah kami buat dengan mata kuliah visual, yang dimana ini adalah tugas UAS yang diberikan oleh Bapak dosen Magino. Jadi sebelum lanjut ke penjelasan tentang aplikasi ini, perkenalkan, saya Fari Albar dari kelompok 2, NPM saya 2410010211. Jadi sistem ini kami buat untuk membantu suatu perusahaan yang bernama Alkafi Tour and Travel, yang dimana Alkafi and Tour Travel ini sulit bersaing di era globalisasi dan era digitalisasi seperti sekarang untuk menarik para wisatawan. Jadi kami hadirkan sistem ini untuk membantu Alkafi Tour and Travel ini supaya lebih mudah bersaing di era sekarang. Jadi kegunaan aplikasi travel ini yang pertama, membantu perkembangan usaha Alkafi Tour and Travel dalam membuat suatu laporan. Yang kedua, untuk membantu jadwal keberangkatan. Yang ketiga, untuk membantu pengiriman paket supaya lebih mudah. Yang keempat, untuk mempermudah konsumen supaya berinteraksi dengan kita. Yang kelima, untuk mempermudah pembayaran. Yang keenam, untuk mempermudah pemesanan. Yang dimana sistem aplikasi ini hanya bisa digunakan oleh para admin pengelola perusahaan Alkafi Tour and Travel. Dan aplikasi ini dibuat khusus dirancang untuk membantu web perusahaan Alkafi Tour and Travel untuk menginputkan data, yang dimana data ini dikelola oleh admin Alkafi Tour and Travel untuk bahan pembuatan laporan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan cara memakai aplikasinya. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Wanda dengan NPM 2410010214. Saya akan melihatkan cara menggunakan aplikasinya. Pertama yaitu kita klik daftar dulu. Setelah itu kita isi usernya, misalnya Wanda, passwordnya 12345, nama lengkapnya Muhammad Guwanda, emailnya contohnya yaitu wanda21@gmail.com. Selanjutnya yaitu role itu pekerjaannya, misalnya di sini saya sebagai admin biasa. Setelah sudah, klik daftar. Setelah berhasil maka akan masuk ke sini. Penggunaan ini untuk query database. Di sini ketik show database, klik run, maka akan muncul seperti ini. Kalau yang kami buat seperti ini, klik paket travel, maka datanya muncul seperti pemesanan, pembayaran, dan jadwal keberangkatan. Contohnya kami ambil dari bagian paket travel. Misal untuk menambahkan harus menyesuaikan yang dari bawah ini. Karena di bawah ini 6, maka kita harus ketik 7. Setelah itu isi nama paketnya. Misalnya Jalan Santai. Destinasinya Siring. Harganya 20.000. Durasinya 1 hari. Klik tambah, maka data berhasil ditambahkan. Untuk menghapus cukup masukkan ID-nya saja. Misalnya di sini 7. Klik hapus, maka akan terhapus. Kalau untuk ubahnya cukup bagian ID. Contohnya saya ubah bagian destinasi. Contohnya Banjarmasin. Setelah berhasil akan berubah jadi Banjarmasin. Untuk reload ini digunakan kalau ada kesalahan. Contohnya di sini saya ketik show database, klik run, maka akan muncul seperti ini. Setelah itu
klik reload, maka akan muncul seperti ini. Setelah itu bagian print digunakan untuk memprint, maka hasil akhirnya akan seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isra Maulana dengan NPM 24100104558. Saya di sini akan menjelaskan bagian from yang ada di aplikasi Travel Alkafi. Baik, yang pertama itu ada from halaman login, halaman daftar. Di bagian di selanjutnya itu yaitu ya kita bisa sebut landing page-nya lah, halaman utamanya, main menu. Terus yang terakhir yaitu ada halaman from data. Baik, yang pertama yaitu di from halaman login. Di halaman login ini kami terdapat yaitu paling depan itu adalah backgroundnya. Terus terdapat sini ada dua TB edit, yang mana TB edit ini untuk menginputkan user dan passwordnya. Terus di halaman from ini terdapat 3 tombol, yaitu untuk login, daftar, atau cancel. Nah, ketika usernya belum mendapatkan user atau passwordnya, maka akan diarahkan ke daftar. Jadi di daftar ini register lah sambatannya. Jadi di daftar ini usernya disuruh mendaftarkan akun mereka dulu sebelum login. Di bagian halaman daftar atau register ini terdapat 5 TB edit, yang mana untuk menginputkan user, password, nama lengkap, email, atau role. Role itu ibaratnya kita untuk menginputkan jabatan kita seperti super admin atau sebagai user saja. Nah, setelah itu terdapat 2 tombol, yaitu tombol login dan cancel. Nah, ketika user atau adminnya menekan tombol login, maka akan diarahkan ke halaman login tadi. Nah, selanjutnya yaitu halaman main menunya. Nah, di halaman main menu ini terdapat yaitu image-nya, background image-nya, main menu, dan connection-nya untuk mengkoneksinya. Nah, di bagian main menu ini, di tombol di main menu untuk berpindah halaman dan tombol close untuk meng-close halaman tersebut. Selanjutnya itu ada bagian from data travel. Nah, from data travel ini kami menggunakan metode tumpang tindih, yang mana artinya seperti yang kita lihat itu ada ID pemesanan bar itu di bagian pemesanan. Jadi dan tersebut ada main menunya. Nah, ketika kita mengklik main menunya, dia akan berpindah sesuai yang kita inginkan, seperti mengarahkan ke bagian paket travel, pelanggan, pemesanan, dan pembayaran, dan jadwal keberangkatan. Misalkan kita mengambil di bagian pemesanan. Nah, bukan berarti itu ada ID pemesanan, ID pelanggan, ID dan seterusnya. Dan disitu terdapat 6 tombol, yang mana tombol tersebut pertama itu ada run, tambah, hapus, ubah reload, dan print. Nah, di bagian atas itu yang mana itu query itu bagian untuk admin yang menggunakan kode SQL. Nah, selanjutnya itu bagian bawah kami menggunakan quick report, yang mana di dalam quick report tersebut ada logo, ada judul aplikasinya, dan nama database. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dengan NPM 24100102449. Saya di sini ingin menjelaskan tentang kode yang kami gunakan dalam aplikasi kami, yaitu aplikasi Admin Travel.
Jadi yang pertama saya ingin menjelaskan di button login. Di button login kami menggunakan pengkondisian yang mana pengkondisiannya digunakan apabila kondisinya berhasil maka akan berpindah halaman ke halaman beranda, dan apabila gagal maka akan tetap di halaman tersebut. Dan di pengkondisian ini kami menggunakan function function yang digunakan untuk mengembalikan nilai true atau false. Di bagian function ini digunakan untuk memverifikasi apakah data yang telah diinputkan di bagian TLD tadi apakah sudah ada datanya atau belum ada, dan misalkan ada apakah sudah sesuai passwordnya atau username-nya. Kalau ada kesalahan, maka akan mengembalikan nilai false. Apabila sudah sesuai, maka akan mengembalikan nilai true. Dan selanjutnya di bagian daftar, di bagian sini, kami menggunakan button tersebut untuk berpindah halaman ke halaman daftar dan menyembunyikan halaman login tersebut. Selanjutnya di bagian cancel, digunakan untuk menutup halamannya apabila tidak jadi menggunakan aplikasinya. Terus selanjutnya di bagian edit ini digunakan untuk menginputkan. Selanjutnya di bagian register sama seperti awal, cuma berbeda bagian sini, yaitu digunakan untuk menginputkan data ke dalam database yang datanya dari mana, dari edit yang ini yang telah diinputkan masuk diproses dan masuk ke dalam database admin. Terus di bagian sini digunakan untuk mengclose halaman seperti tadi juga. Terus di halaman beranda ini kami gunakan untuk koneksi database-nya. Kami menggunakan global connection supaya mempermudahnya, supaya tidak terulang-ulang untuk mengkoneksikan database-nya. Terus di bagian button close sama saja untuk menutup halamannya, dan di bagian beranda, di bagian ini digunakan di bagian menu yang ini. Kami gunakan untuk berpindah halaman ke halaman from data travel. Di from data travel ini, kami di sini kan asalnya menggunakan metode tumpuk. Jadi kami menggunakannya dari pengkondisian dari salah satu sebentar. Di bagian tambah, kami di sini tetap sama menggunakan insert into kode query-nya untuk menginputkan data-datanya. Jika yang di bagian ini kami menggunakan group box yang telah dijelaskan teman saya. Jadi setiap kodenya sama saja di dalam group boxnya, cuma beda inisialnya aja. Dari sini ini untuk menginputkan, apabila berhasil untuk menampilkan data, untuk menampilkan pesannya. Apabila gagal, pesannya seperti ini. Terus yang di bagian ubah itu ya yang hapus. Kode hapus ini digunakan untuk menghapus. Kalau bagian sini kami untuk menghapus itu digunakannya itu adalah ID primary key-nya. Terus di bagian button ubah ini untuk mengubah datanya menggunakan pengkondisian. Kodenya seperti ini. Menggunakan if dan apakah sudah sesuai. Terus reload, kami menggunakan function refresh grid. Functionnya kalau tidak salah saya meletakkannya di bagian bawah. Di mana ya? Refresh grid. Ya intinya ada. Terus di bagian print ini kami gunakan penyesuaian saja supaya captionnya menyesuaikan sendiri. Kan sebenarnya kami menggunakan QR labelnya itu cuma jumlahnya ini, cuma jadi setiap kali group box apa yang digunakan, jadi label-labelnya itu berganti terus namanya, captionnya. Label yang kami gunakan ya memang kisaran 5 saja, ini 5. Tapi captionnya nanti akan berubah-ubah setiap group box apa yang digunakan atau laporan apa yang digunakan. Sama juga dengan QRDB text-nya. Nah, di bagian field-nya nanti akan berubah-ubah juga menyesuaikan dengan group box apa yang digunakan. Di bagian run sini kami menggunakan
ini untuk mengquerykannya. Sekian, terima kasih.